taufiknya kepada kita sehingga kita tidak orang-orang Cek. yang terus istiqomah di dalam menuntut ilmu. Jadi Cek. orang-orang yang terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk menyibukkan sebagian waktunya untuk menuntut ilmu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah ibadah yang enam Hijriyah. Dalam kitab beliau yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Dan kita masuk ke hadis yang ke-24 dari hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau. Hadis yang ke-24 ini yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikatakan di sini al-haditsu ar-rabi' wal 'ishrun. Hadis yang ke-24. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5, maksudnya salat fardu yang 5 waktu itu, wal jum'ah ilal jum'ah, dan salat Jumat dengan salat Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan hingga puasa Ramadan berikutnya, mukaffiratun, amalan-amalan itu akan menjadi penghapus, lima bainahunna, di antara amalan-amalan tersebut. Itu salat 5 waktu, antara salat yang satu dengan salat berikutnya akan menghapus dosa. Antara salat maghrib hingga salat isya akan menghapus dosa. Antara salat isya hingga salat subuh juga akan menghapus dosa. Begitu pula antara Jumat dengan Jumat akan menghapus dosa. Namun di sini dengan ketambahan keterangan dari Nabi SAW, majtunibatil kabair, selama dijauhi dosa besar. Selama dosa besar itu dijauhi. Jadi jangan salah paham, kalau antara sholat Jumat hingga sholat Jumat itu menghapus dosa, ya sudah, nggak usah sholat 5 waktu. Kan sudah dihapus dosanya Jumat sampai Jumat. Loh, bagaimana akan dihapus dosanya wong dia meninggalkan kewajiban yang paling besar, yaitu sholat 5 waktu. Jumat sampai Jumat itu akan menghapus dosa, tapi bukan dosa besar yang dihapus. Bukan dosa besar. Yang dihapus adalah dosa-dosa kecil.
Yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Jadi jangan disalah pahami kemudian nggak usah sholat 5 waktu karena sudah dihapus dosanya antara Jumat hingga Jumat. Karena di sini dengan syarat selama dosa besar itu ditinggalkan. Berarti yang dihapus itu dosa kecil lah. Meninggalkan sholat 5 waktu, dosa apa itu? Ya nggak bisa terhapus. Itu dosa besar yang sangat besar. Ya. Para ulama sampai mengatakan apa? Sholat agamamu itu ya sholatmu itu. Itu agamamu. Seseorang pengen lihat agamanya, silakan dilihat pada sholatnya. Lihat pada sholatnya. Itulah agamanya. Ya. Dan kita tahu bahwa agama adalah bagian yang paling penting dalam hidup kita, ya kan? Yang paling berharga yang kita miliki itu apa? Agama kita. Agama Islam. Yang merupakan karunia Allah. Yang tidak ada tandingannya. Yang alhamdulillah Allah jaga. Ya. Allah berikan kepada kita dan Allah jaga hingga sekarang ini. Yang sebetulnya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan di atas Islam, siap menerima Islam, tapi terus tidak dijaga. Ketika orang tuanya Majusi, ya Islamnya hilang jadi Majusi. Kalau orang tuanya Nasoro, ya Islamnya berubah jadi Nasoro. Padahal sebetulnya lahirnya itu siap menjadi Muslim, tapi dirubah oleh orang tuanya. Ada juga yang sudah Muslim, orang tuanya Muslim, dirubah sama lingkungannya. Jadi berubah. Tapi kalau terus di atas Islam, berarti apa? Terjaga gitu. Bukan kemudian seorang anak lahir, terus orang tuanya yang menjadi Muslim, tidak. Karena asalnya sudah Muslim. Tapi kemudian dijaga, terjaga keislamannya dengan Islamnya orang tuanya, terjaga keislamannya dengan lingkungannya yang baik, dengan pergaulannya yang baik, dengan teman-temannya yang baik, terjaga. Ya, kalau tidak terjaga ya fitrahnya rusak, fitrah yang di atas Islam itu akan berubah. Ya. Maka ini yang paling berharga, yang hendaknya kita jaga. Jangan sampai hilang Islam ini. Karena ini yang paling berharga. Kalau kita tahu matinya nggak di atas Islam, mendingan nggak usah hidup. Karena apa artinya hidup tanpa memiliki Islam itu nggak ada artinya. Karena matinya berarti akan masuk neraka. Sementara kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Ya apa artinya kita mendapatkan dunia seisinya tapi nggak memiliki Islam? Di dunianya serba kecukupan, serba ada, nanti di akhiratnya nggak memiliki apa-apa. Karena di dunianya tidak memiliki Islam. Jadi ini harus kita pahami. Yang paling berharga yang kita miliki di dunia ini adalah agama Islam. Dan yang paling besar yang menjadi timbangan keislaman seseorang diantaranya adalah sholatnya. Bagaimana Islamnya kita, lihat bagaimana sholatnya kita. Ya, oleh karena itu sholat itu nggak gugur kewajibannya dalam keadaan apapun, nggak gugur. Dalam keadaan sakit sekalipun kewajiban sholat tetap berlaku. Dalam perang sekalipun sholat tetap berlaku. Kecuali kalau sudah hilang akalnya. Sudah pikun, nah ini sudah nggak sholat. Tapi selama masih punya akal, maka sholat tidak gugur kewajibannya. Lah, tapi kan meninggalkan sholat khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan apa? Keluar dari Islam. Ada yang mengatakan tidak keluar dari Islam. Masalah khilaf, Ustaz. Jangan melihat khilafnya lah. Kita lihat sabda Nabi SAW. Ma faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Udah, yang dipegang sabda Nabi saja situ. Ya, kalau nanti melihat khilaf-khilaf jadinya seenaknya, jadinya kemudian apa? Bermudah-mudahan ya
itu yang bukan yang diinginkan dengan penjelasan khilaf oleh para ulama, bukan itu yang dimaukan. Kita yang kita pegang sabda Nabi SAW yang menyatakan faman tarokah faqad kafar, untuk kita tidak meninggalkan sama sekali. Ya. Maka ini hal yang sangat penting untuk kita camkan, ya. Untuk kita ketahui bahwa agama kita dilihat dengan sholatnya, bahwa sholat adalah tiangnya agama, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat besar dari sholat 5 waktu ini, bahwa di antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya itu saling menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Tapi ingat, selama meninggalkan dosa besar. Kalau melakukan dosa besar ya tidak terhapus. Dosa besar tidak terhapus. Ya. Karena di sini Nabi, di akhir hadis ini Nabi menjelaskan mastunibatil kabair, selama ditinggalkan dosa besar. Jadi yang dihapus dosa kecil. Dan yang dihapus itu dosa kecil bukan berarti terus bermudah-mudahan. Nanti kan dihapus dengan sholat. Ini juga salah paham lagi. Ya nanti kan saya dosa kecilnya dihapus dengan sholat, sudah nggak apa-apa, yuk dosa saja. Lah memang sholatnya tahu kalau diterima apa? Apakah sholatnya sudah kita ngerti kalau sudah baik, sempurna, diterima? Nah kalau tidak diterima bagaimana akan menghapus? Maka bagaimanapun kita ya tetap tidak meremehkan yang namanya dosa. Sekecil apapun dosa itu akan menyeret kepada kemurkaan Allah. Dan yang besar itu dimulai dengan meremehkan yang kecil. Kalau sudah meremehkan yang kecil, ya lama-lama akan meremehkan yang besar. Tapi kalau kita sudah berhati-hati dari yang kecil, maka tentunya yang lebih besar kita akan lebih apa? Akan lebih berhati-hati lagi, kan begitu. Ya. Disebutkan di sini dalam syarahnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dikatakan di sini rawahu Muslim, dan disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala, hadzal hadis yadullu ala azimi fadlillah wa karamihi. Hadis ini menunjukkan keagungan dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Bitafdilihi hadil ibadat as-salas al-azimah, di mana Allah mengutamakan 3 ibadah yang sangat besar ini. Ada 3 ibadah yang sangat besar yang disebut di sini. Yaitu apa? Salat 5 waktu, salat Jumat. Sisi Allah kedudukannya sangat tinggi. Wa samaratuha la tu'addu wa la tuhsa, dan buahnya, keutamaannya, keistimewaannya itu tidak terhitung jumlahnya, sangat banyak. Famin samaratiha, di antara buahnya, annallaha ja'alaha mukammilah lidinil abdi wa islamih. Ya, Allah menjadikan ini sebagai penyempurna agama seorang hamba, penyempurna Islam, ya. Wa annaha munammiyah, ya. Menumbuhkan lil iman, akan menumbuhkan iman, membuat iman itu semakin apa? Bertambah. Wa musqiyah li syajaratihi, dan akan menyirami pohon keimanan. Karena iman itu ibaratkan sebagai apa? Pohon, ya. Yang bercabang-cabang. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Fa inna Allaha gharasa syajaratal iman fi qulubil mu'minin bihasabi imanihim. Allah akan memupuk, akan menanam pohon keimanan di hati hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan keimanannya. Jadi kesuburannya itu sesuai dengan
keimanannya. Semakin subur, semakin beriman, maka semakin subur pohonnya. Semakin kokoh pohonnya. In altafihi wa fadlihi minal wajibat was sunan ma yusqi hadhihi syajarah wa yunammiha wa yadfa'u anha al-afat hatta takmula wa tu'ti ukulaha kullahin biidni rabbiha wa ja'alaha tanfi anha al-afat. Ya. Dan Allah telah menetapkan, ya, telah menakdirkan dengan kelembutannya, dengan kebaikannya. Ya. Allah telah menetapkan adanya kewajiban-kewajiban, Allah menetapkan adanya sunnah-sunnah yang itu sebetulnya untuk menyirami apa? Iman tadi. Jadi apa yang Allah perintahkan itu untuk kebaikan kita, sehingga iman itu akan apa? Bertambah gitu. Ya, sehingga pohon keimanan yang Allah tanam pada hati kita, setelah Allah berikan kepada kita aslul iman, pokok keimanan, yang dengan pokok keimanan ini menjadi sah Islam kita, maka kemudian Allah apa? Sirami. Dengan apa? Allah perintahkan kita menjalankan yang wajib. Dengan Allah memerintahkan kita menjalankan yang sunnah, tambah sempurna gitu. Sehingga nanti menjadi muslim yang istimewa, yaitu yang disebut dengan mukmin. Bahkan setelah menyempurnakan keimanannya, bisa menjadi muhsin, yang lebih istimewa lagi. Jadi para ulama menggambarkan ada 3 lingkaran. Lingkaran yang paling besar, lingkaran Islam. Di situ kaum muslimin dalam lingkaran ini semuanya. Kemudian di antara kaum muslimin itu ada yang khusus, yang istimewa, yaitu yang sempurna imannya. Masuk dalam lingkaran yang di dalamnya lebih kecil lagi. Lingkaran apa? Mukmin. Di dalam lingkaran mukmin ada yang lebih istimewa lagi, yaitu lingkaran muhsin. Jadi tidak setiap muslim mukmin, apalagi muhsin, tidak. Tapi setiap muhsin pasti mukmin, dan setiap mukmin pasti muslim. Gitu. Ini kalau keluar dari lingkaran muhsin, maka dia berada di lingkaran mukmin. Kalau keluar dari lingkaran mukmin, maka dia masuk dalam lingkaran muslim. Kalau keluar dari lingkaran muslim, ya sudah bersama setan selamanya. Sampai di akhirat nanti kekal bersama setan dan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kebaikan Allah. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada kita, pada hakikatnya Allah berbuat baik kepada kita. Allah berbuat baik kepada kita. Maka ya hendaknya kita juga berbuat baik pada diri kita. Allah telah berbuat baik kepada kita, maka kita sambut kebaikan Allah dengan kita jalankan perintahnya. Kalau kita ingin kebaikan untuk diri kita, kita sambut perintahnya, kita jalankan kewajiban-kewajiban Allah, bahkan kita sempurnakan dengan yang sunnah, sehingga bukan hanya nanti menjadi mukmin, tapi sampai pada muhsin, yang bukan hanya menjalankan yang wajib, tapi yang sunnah. Tapi kalau Islam tapi masih berbuat dosa besar, Islam tapi masih mabuk, Islam masih judi, ya muslim tapi tidak masuk dalam lingkaran mukmin, tidak masuk dalam lingkaran mukmin karena masih melakukan dosa-dosa besar. Maka ya kita sambut kebaikan Allah yang memerintahkan kita untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan yang diharamkannya untuk kebaikan kita. Kita pun menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, yang itu berarti telah menumbuhkan pohon keimanan tadi. Ya, telah menyirami pohon keimanan tadi. Sehingga dengan itu apa? Akan mencegah kita dari terkena kejelekan-kejelekan.
Fadzunub dararuha azim. Maka dosa itu madorotnya besar. Jadi dosa itu jangan dianggap sebagai hal yang apa? Tidak punya efek gitu. Iya. Dosa itu bukan tidak punya efek. Dosa efeknya sangat besar, bahayanya sangat besar. Paling tidak di sini apa? Mengurangi iman. Wa tanqisu halil iman ma'lum. Akan mengurangi iman. Akan terus berkurang imannya. Ya, sehingga semakin keluar dari lingkaran mukmin. Semakin keluar dari lingkaran mukmin, semakin menjauh dari lingkaran mukmin, meskipun masih muslim. Ya, tapi terancam ya, dengan terus seperti itu bisa keluar dari bahkan lingkaran apa? Islam. Di antara yang paling besar kewajibannya adalah sholat ini. Kalau sampai meninggalkan sholat, ini bisa malah kemudian keluar dari lingkaran Islam. Ya. Maka sholatnya dijaga, kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya, puasa Ramadannya, zakat, haji, kewajiban kepada haknya kepada orang lain, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, kemudian dosa-dosa ditinggalkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhi. Kalau sudah menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, maka dia akan masuk dalam lingkaran yang khusus, yaitu lingkaran orang-orang yang beriman. Ya. Fahadihil faraid as-salas, maka ketiga ibadah yang wajib ini, idza tajannabal abdu kabairadz dzunub, jika hamba atau seorang hamba menjauhi dosa besar, dia sholat 5 waktu dan dia menjauhi dosa besar, maka apa? Ghafarallahu biha as-saghair wal khati'at. Maka Allah akan ampuni dengan ibadah-ibadah yang besar itu, yaitu sholat 5 waktu, Jumat dengan Jumat, itu akan menghapus dosa-dosa. Akan menghapus dosa-dosa. Wahiyya min a'zami ma yadkhul fi qoulihi ta'ala innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat akan menghapus as-sayyi'at. Ya, sayyi'at itu dosa. Dosanya dihapus, terhapus. Ya. Dosanya akan terhapus. Kama anallaha ja'ala min lutfihi tajannubal kabairi sababan litakfiri saghair. Ya. Sebagaimana pula Allah dengan kelembutannya, dengan kebaikannya, menjadikan menjauhi dosa besar itu pun akan menjadi penghapus dosa kecil. Menjauhi dosa besar itu menjadi penghapus dosa kecil. Allah berfirman, in tajtanibu kabair, jika kalian menjauhi dosa besar, ma tunhauna anhu, dari dosa-dosa besar yang kalian dilarang, ya, nukaffir ankum sayyiatikum, maka akan kami hapus dosa-dosa kecil kalian. Kalau kalian menjauhi dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan kami hapus. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Jadi yang besar itu tidak dihapus dengan amalan. Jadi tidak ada amalan menghapus dosa besar, nggak ada. Kecuali apa? Kecuali taubat. Ya, kecuali taubat. Ada haji, memang ada yang mengatakan haji menghapus dosa-dosa seperti bayi yang baru lahir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi secara asalnya tidak. Secara asalnya tidak dihapus dosa besar itu kecuali dengan taubat. Tidak akan dihapus kecuali dengan taubat. Tidak dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah yang di sana ada janji Allah akan menghapus
dosa itu adalah amalan-amalan, itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Wa ulima min hadzal hadis anna kulla nassin jaa fihi takfir ba'dil a'mal as-salihah lis-sayyi'at fa innamal muradu bihi as-saghair. Dari hadis ini kita ketahui bahwa seluruh ayat atau seluruh hadis yang di situ ada penyebutan menghapus dosa dengan sebagian amal. Amal ini menghapus dosa, amal ini menghapus dosa, ini semuanya yang dimaksud adalah dosa kecil. Semuanya yang dimaksud adalah dosa kecil. Ya. Li'anna hadhil ibadat al-kibar idza kanat la tukaffir biha al-kaba'ir fa kaifa bima dunaha. Yang ibadah yang sangat besar saja, sholat 5 waktu, itu enggak menghapus dosa besar, kan begitu? Kan hadisnya kan sholat 5 waktu, Jumat dan sholat Jumat dengan sholat Jumat dan Ramadan dengan Ramadan menghapus dosa selama ditinggalkan dosa besar. Berarti ini tidak bisa menghapus dosa kecil. Tidak menghapus dosa besar, hanya menghapus dosa kecil. Lah ibadah yang sebesar ini saja, sebesar sholat Jumat, sebesar puasa Ramadan saja nggak menghapus dosa besar, apalagi ibadah yang lain. Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan apa? Penghapusan dosa dengan satu amalan, termasuk wudhu misalnya. Wudhu kan menghapus dosa wajah, dosa tangan, sampai titik air yang terakhir itu akan menghapus dosa. Ini dosa apa ini? Dosa kecil. Nggak mungkin dosa besar. Sholat aja nggak bisa, apalagi wudhu. Yang lebih besar saja nggak bisa, apalagi yang di bawahnya. Wal hadis sharihun. Maka hadis ini secara jelas. Anna dzunuba qisman. Dosa itu tuh ada dua. Dari hadis ini kita tahu bahwa dosa itu tidak satu macam. Minimal ada 2 macam secara global. Yaitu apa? Kabair wa shaghair. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil. Wa qad kasura kalamun nas fil farqi baina shaghair wal kabair, dan telah banyak perbincangan para ulama, perdebatan para ulama atau diskusi para ulama tentang perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil. Untuk mengetahui ini yang besar, ini yang kecil bagaimana? Maka para ulama punya pendapat-pendapat itu. Yang kecil yang ini, yang besar yang ini. Wa ahsan maqila, dan yang paling bagus dari pendapat para ulama yang dituangkan dalam kitab mereka untuk membedakan yang besar dengan yang kecil apa? Innal kabirah ma rattaba alaihi haddun fid dunya. Ya. Dosa besar itu adalah dosa yang melahirkan hukuman had di dunia. Ada hukuman hadnya. Ada apa? Ada hukumannya. Misalnya mencuri dipotong, namanya hukuman had. Nah, berzina dirajam, mabok dicambuk. Itu tanda dosa besar karena ada hukumannya di dunia. Ya. Au tawa'ada alaihi bil akhirah, atau ada ancaman di akhirat. Barang siapa melakukan ini maka akan mengambil tempat duduknya di neraka. Barang siapa melakukan ini, maka disebutkan siksa nerakanya itu disebutkan. Ini juga tanda itu dosa besar. Ya, itu tanda itu dosa besar. Sehingga para ulama mengatakan hadis tentang wailun lil aqabi minan nar, celaka orang yang tidak membasahi lututnya dengan air ketika berwudu dari api neraka. Berarti ini dosa apa? Besar. Kenapa? Ada neraka di situ. Jadi jangan bermudah-mudahan dalam berwudu. Bermudah-mudahan dalam berwudu bisa dosa besar. Lututnya tumitnya tidak dibasahi air, tidak terkena air. Nah, ada hal-hal yang mungkin dimasukkan ke dalam adab akhlak tapi ternyata dosa
besar ketika dilanggar. Maka ini juga harus diperhatikan. Atau termasuk dosa besar adalah kalau ada di dalamnya apa? La'nus sahibihi. Ada laknat kepada pelakunya. Ya. La'anallah man apa begitu. La'anal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Malah dianggap keutamaan sekarang ini. Ya, dianggapnya apa? Ibadah. Padahal malah dilaknat itu beribadah kok di kuburan. Kuburan kok buat tempat sholat sunnah misalnya. Kecuali sholat jenazah bagi yang terlambat. Tidak apa-apa sholat di masjid setelah diturunkan jenazahnya. Ya, atau setelah dimakamkan juga tidak mengapa. Tapi belum jangka waktu yang lama. Tapi kalau sholat sunnah, sholat mutlak di kuburan, ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ini Nabi mendoakan laknat bagi Yahudi dan Nasara atas perbuatan ini. Ya, maka harus fahami. Bukan berarti tidak disunahkan ziarah kubur ya. Disunahkan ziarah kubur, terutama bagi laki-laki ini. Karena sebagian ulama mengatakan untuk wanita tidak dianjurkan ziarah kubur. Tapi namanya juga ziarah. Ziarah itu bukan jaraknya jarak safar. Kalau jarak safar ya bukan ziarah namanya. Jadi dalam istilah kita itu ada orang yang berkunjung ke tempat kita, itu ada yang berkunjungnya namanya ziarah. Itu siapa yang berkunjung ke rumah kita yang ziarah? Itu ya tetangga-tetangga. Ya agak jauh dikit lah, berapa kilo gitu. Tapi kalau sampai jarak safar itu bukan ziarah namanya. Ya. Kalau ada orang datang ke rumah kita dari Jakarta khusus mau mendatangi kita, itu namanya bukan ziarah, itu namanya bertamu. Nah, kalau tamu itu wajib dihormati, dimuliakan, jangan ditolak. Tapi kalau ziarah itu dekat-dekat saja. Jadi ziarah kubur ya bukan menuju tempat-tempat yang jauh-jauh, tidak. Nah, tidak ada kuburan yang istimewa itu nggak ada. Yang punya keutamaan kalau dikunjungi dapat ini secara khusus, ada apa tidak? Nggak ada. Kuburan itu semua sama. Kuburan itu semuanya sama. Nggak ada kuburan yang dibedakan. Termasuk kuburan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kemudian mengusap kuburannya dapat keutamaan ini, mendatangi kuburannya seperti mendatangi aku. Itu hadisnya lemah. Siapa yang mendatangi kuburanku seperti ya orang yang menziarahi aku, mengunjungi aku. Ini hadisnya lemah. Bukan hadis yang sahih. Ya, jadi jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada laknat maka ini dosa besar. Atau ada rattaba alaihi ghadabun wa nahwu, atau Allah sebutkan kemarahan, barang siapa begini Allah marah. Allah marah kepada orang yang melakukan ini. Ya. Misalnya membunuh. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman muta'ammidan dengan sengaja, maka bagaimana ancamannya? Fajazauhu jahannam, sebutkan nih nerakanya. Khalidan fiha, lama, bahkan kalimatnya khalidan seakan-akan kekal, tapi maksudnya lama, sangat lama, sehingga meskipun nggak kekal seperti apa? Seperti kekal, karena sangat lama dosa membunuh itu dengan sengaja. Pahalanya jahannam, sangat lama. Ghadiballahu alaihi, marah, ada marahnya di situ. Wala anahu, ada laknatnya juga. Kumpul di situ tanda-tanda dosa besar itu pada membunuh. Maka hati-hati, jangan sampai terbawa oleh ajakan setan untuk membunuh. Ini dosa yang sangat besar. Ya, dan yang semisal itu. Nah, kalau itu dosa besar, nah kalau dosa kecil bagaimana? Ya, dosa kecil berarti yang tidak ada itunya, tidak ada hadnya, tidak ada hukumannya di
dunia. Terus tidak ada laknat. Tidak ada laknat bagi pelakunya. Tidak ada ancaman di akhirat dengan neraka. Itu dosanya dosa kecil. Ini untuk membedakan. Sehingga para ulama sampai menyusun kitab. Namanya Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Di antaranya adalah Al-Imam Dzahabi. Punya kitab khusus. Imam Dzahabi itu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Punya kitab khusus namanya Al-Kabair. Kemudian juga Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah punya kitab khusus juga namanya Al-Kabair. Ini kitab ini minimal kita pernah baca sekali minimal. Sekali dan selesai gitu maksudnya. Sebentar saja. Ya, supaya ngerti ini yang dosa besar, ini dosa besar, ini dosa besar, ini dosa besar. Sudah ngerti semua gitu. Nah, ini untuk kita menjadi orang-orang yang kemudian betul-betul masuk ke dalam lingkaran orang yang beriman dengan meninggalkan seluruh dosa-dosa besar dan dan melakukan perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yuqal, atau ada juga yang punya pendapat lain bahwa dosa besar adalah maka tahrimuhu tahrimul maqasid. Yang diharamkan itu memang zatnya, perbuatan itu memang diharamkan, bukan sarananya. Karena ada dosa yang dimulai dengan ada pemicunya, pemicu baru melakukannya. Jadi yang dosa besar yang mana? Yang menjadi tujuan utamanya itu dosa besar. Sementara sarana-sarananya yang menuju ke sana tidak masuk dalam dosa besar. Tapi hanya sebagai wasilah. Tapi ya haram karena dia menjadi wasilah kepada yang besar. Maka al-kabair maka tahrimuhu tahrimul maqasid. Was-saghair ma harruma tahrima atau ma hurrima tahrimal wasail. Yang diharamkan karena sebagai wasilah. Ya. Contohnya apa? Zina itu dosa besar. Kan ini maksudnya. Terus wasilahnya apa? Berduaan, ngelihat cewek misalnya. Ini jadinya apa? Wasilah. Ya. Wasilah menuju pada dosa besar, maka wasilahnya itu dosa kecil. Gitu. Ya. Wal kabirah nafsuz zina. Dan dosa besar itu adalah zinanya. Adapun wasilahnya dosa kecil. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ya. Begitu pula riba al-fadl ma'a riba an-nasi'ah wa nahwi dzalik wallahu taala a'lam bisawab. Yani maksudnya adalah sesuatu yang dikatakan dosa besar sementara sarananya dosa kecil. Tapi yang sering kita dapatkan yang pertama tadi, atau yang lebih sering kita dapatkan penjelasannya yang pertama tadi. Tapi di sini ada faedah baru bahwa kalau yang maksudnya itu dosa besar dan sarananya ada dosa kecil. Ini maksudnya Allah kan melarang apa? Melarang perbuatan membunuh. Allah melarang perbuatan zina. Allah melarang perbuatan mabuk. Nah, itu maksudnya yang besar. Yang menuju ke sana itu apa? Masuk dalam kategori dosa kecil. Ya, barangkali ini ya yang bisa kita sampaikan tentang 3 ibadah yang sangat besar, yaitu sholat 5 waktu, ya, kemudian sholat Jumat, kemudian puasa. Ini keutamanya sangat besar, akan menghapus dosa-dosa. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, adalah memperbanyak sujud. Ya, maksudnya memperbanyak sholat. Ya, memperbanyak sholat. Ya, memperbanyak sholat ini ibadah yang sangat penting. Ya. Karena di dalam sholat itu ada posisi yang sangat dekat dengan Allah. Yaitu posisi apa? Posisi sujud.
di mana seseorang itu meletakkan yang paling mulia, wajah dan hidungnya yang ada di wajah ini kan paling mulia. Itu diletakkan di tempat yang paling rendah. Kan tanah itu kan rendah. Makanya kita injak-injak setiap hari. Karena itu rendah. Sesuatu yang rendah. Kita injak. Nah ini kok yang mulia ditaruh di tempat-tempat yang diinjak. Makanya guru kami, Syekh Abdul Razak Al-Abad, menceritakan ada orang masuk Islam karena heran dengan perbuatan kaum muslimin itu. Ini orang Islam aneh nih. Bagaimana meletakkan sesuatu yang paling mulia di tempat yang paling hina, yang biasa diinjak. Maka dia heran dengan perbuatan ini dan dia berpikir, berarti pasti yang diibadahi itu memang sangat berhak untuk mendapatkan apa? Untuk diibadahi. Berarti yang dimaksud yang dia sujud kepada yang dia sujud kepadanya, berarti itu memang sesuatu yang sangat berhak untuk diibadahi, sampai-sampai yang mulia dari tubuh manusia diletakkan di tempat yang paling hina untuk menghinakan diri kepada yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bertanya kepada orang tadi, "Kenapa kok kamu lakukan ini?" Sudah diceritakan, disampaikan hal-hal yang terkait dengan Islam, akhirnya membuat dia masuk Islam setelah melihat ada orang sujud. Maka ini menjadi perkara yang ya hendaknya kita perbanyak sujud. Maksudnya bukan sujud tanpa sholat ya, sholat gitu. Maksudnya banyak-banyak sholat, sehingga menjadi orang yang banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.